Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanda Wiyandini dengan NPM 2319195. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai antropologi hukum, khususnya tentang sejarah dan perkembangan hukum pada masyarakat bersahaja atau tradisional dan masyarakat modern. Antropologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya dalam kaitannya dengan hukum. Dalam antropologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai undang-undang yang dibuat negara, tetapi juga mencakup kebiasaan, adat, serta norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Setiap masyarakat memiliki kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaan tersebut kemudian menjadi adat. Apabila adat tersebut mengikat dan memiliki sanksi, maka berkembang menjadi hukum adat. Selanjutnya, hukum adat tersebut dapat mempengaruhi pembentukan hukum negara. Jadi, antropologi hukum menekankan bahwa hukum tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi berkembang dari kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memahami hukum, kita juga harus memahami budaya masyarakatnya. Sejarah antropologi hukum dimulai dari kajian mengenai masyarakat tradisional yang sebenarnya telah memiliki aturan sosial walaupun belum tertulis. Para ahli mulai menyadari bahwa masyarakat sederhana juga memiliki sistem hukum sendiri. Awal perkembangan antropologi hukum sering dikaitkan dengan tokoh Henry Maines melalui salah satu bukunya pada tahun 1861. Dalam karyanya tersebut, Henry menjelaskan bahwa hukum berkembang melalui tahap evolusi sosial. Menurut Henry, pada awalnya masyarakat hidup dalam kelompok kecil yang diatur oleh adat dan kebiasaan. Dalam tahap ini, hukum belum tertulis dan dijalankan berdasarkan tradisi. Seiring perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, hukum kemudian berkembang menjadi lebih formal dan tertulis. Henry juga memperkenalkan konsep perkembangan hukum dari status ke kontrak. Artinya, dalam masyarakat tradisional, hubungan sosial ditentukan oleh status, seperti keluarga atau kelompok. Sedangkan dalam masyarakat modern, hubungan hukum ditentukan oleh kesepakatan atau kontrak. Dari pemikiran inilah, kemudian berkembang kajian antropologi hukum yang melihat hukum sebagai sesuatu yang tumbuh dari masyarakat. Perkembangan antropologi hukum mengalami beberapa fase penting. Pertama, pada abad ke-19, kajian antropologi hukum masih berfokus pada masyarakat sederhana atau tradisional. Para ahli meneliti bagaimana hukum adat bekerja dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pada tahun 1940 sampai 1950, perhatian mulai bergeser pada mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat. Difokuskan pada bagaimana konflik diselesaikan tanpa pengadilan formal. Ketiga, pada tahun 1960-an muncul konsep pluralisme hukum atau legal pluralisme. Konsep ini menjelaskan bahwa dalam satu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Keempat, pada tahun 1970-an, kajian berkembang pada hubungan antara hukum adat, hukum negara, dan lembaga sosial lainnya. Kemudian, pada era modern, antropologi tidak hanya mempelajari adat, tetapi juga mengkaji hubungan hukum dengan politik, ekonomi, serta konflik sosial dalam masyarakat. Pada masyarakat bersahaja atau tradisional, hukum berasal dari kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Kebiasaan tersebut menjadi norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat. Norma sosial akan berkembang menjadi hukum apabila memenuhi beberapa syarat. Adanya sanksi sosial bagi pelanggar, adanya penguatan dari masyarakat, dipertahankan oleh pemimpin adat, dan mengatur perilaku masyarakat secara nyata. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat terdapat aturan mengenai pembagian tanah, perkawinan, atau larangan mengambil hasil hutan tanpa izin. Walaupun tidak tertulis, aturan tersebut tetap ditaati karena dianggap mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dalam masyarakat bersahaja lebih bersifat hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum dalam masyarakat bersahaja memiliki beberapa ciri utama. Pertama, tidak tertulis. Aturan hukum biasanya disampaikan secara lisan,
dan diwariskan turun-temurun. Kedua, bersumber dari adat istiadat. Hukum lahir dari kebiasaan masyarakat. Ketiga, bersifat komunal. Kepentingan kelompok lebih diutamakan dibanding kepentingan individu. Keempat, mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Konflik diselesaikan melalui perundingan. Kelima, sanksi yang diberikan bersifat sosial, seperti dikucilkan, denda adat, atau kewajiban tertentu. Keenam, tidak terdapat lembaga formal seperti pengadilan, biasanya penyelesaian dilakukan oleh tokoh adat atau pemimpin masyarakat. Antropologi hukum menekankan bahwa hukum tidak hanya dilihat dari aturan tertulis, tetapi dari perilaku nyata masyarakat. Berbeda dengan masyarakat bersahaja, hukum dalam masyarakat modern memiliki karakteristik yang lebih formal. Hukum dalam masyarakat modern umumnya tertulis dalam bentuk undang-undang. Hukum dibuat oleh negara melalui lembaga legislatif. Selain itu, hukum bersifat rasional dan sistematis. Setiap aturan dibuat dengan tujuan tertentu dan berlaku secara umum. Masyarakat modern juga memiliki lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Pelanggaran terhadap hukum dikenakan sanksi formal seperti pidana atau denda. Perkembangan ini terjadi karena masyarakat modern lebih kompleks. Hubungan sosial semakin luas sehingga dibutuhkan sistem hukum yang lebih terstruktur dan jelas. Antropologi hukum menyatakan bahwa hukum merupakan produk kebudayaan. Artinya, hukum lahir dari nilai-nilai yang dianut masyarakat. Nilai budaya tersebut menentukan norma hukum yang berlaku, sistem sanksi yang digunakan, pola penyelesaian sengketa, serta perilaku masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat yang menjunjung tinggi musyawarah akan menyelesaikan konflik secara damai, sedangkan masyarakat modern cenderung menggunakan pengadilan. Oleh karena itu, setiap kebudayaan menghasilkan sistem hukum yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Kearifan lokal merupakan nilai budaya yang menjadi dasar hukum dalam masyarakat. Kearifan lokal mencakup norma adat, nilai moral, etika sosial, tradisi turun-temurun, serta kepercayaan masyarakat. Kearifan lokal memiliki peran penting karena telah teruji dalam kehidupan masyarakat. Aturan tersebut dianggap adil dan sesuai dengan kondisi sosial setempat. Dalam antropologi hukum, kearifan lokal dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum positif. Artinya, hukum negara sebaiknya memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Contoh kearifan lokal sebagai hukum antara lain tradisi lubuk larangan. Dalam tradisi ini, masyarakat dilarang mengambil ikan pada waktu tertentu tanpa izin. Selain itu, terdapat aturan bertutur kata dalam adat, norma kesopanan, serta sistem musyawarah adat. Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenakan sanksi adat. Walaupun tidak tertulis, aturan tersebut tetap ditaati karena memiliki kekuatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berasal dari negara, tetapi juga dapat berasal dari kebiasaan masyarakat. Jika dibandingkan, masyarakat tradisional memiliki hukum yang tidak tertulis dan bersumber dari adat, sedangkan masyarakat modern memiliki hukum tertulis yang bersumber dari undang-undang. Dalam masyarakat tradisional, penyelesaian sengketa dilakukan oleh tokoh adat melalui musyawarah, sedangkan dalam masyarakat modern diselesaikan melalui pengadilan. Sanksi dalam masyarakat tradisional bersifat sosial, sedangkan dalam masyarakat modern bersifat pidana. Selain itu, masyarakat tradisional bersifat komunal, sedangkan masyarakat modern lebih bersifat individual. Kesimpulannya, antropologi hukum menunjukkan bahwa hukum berkembang dari kebiasaan masyarakat menjadi hukum adat, kemudian berkembang menjadi hukum negara. Pada masyarakat tradisional, hukum bersumber dari adat dan tradisi, sedangkan pada masyarakat modern, hukum bersifat tertulis dan formal. Walaupun berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban dan keseimbangan masyarakat. Selain itu, kearifan lokal menjadi bagian penting dalam pembangunan hukum karena hukum pada dasarnya lahir dari budaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum nasional, nilai-nilai budaya masyarakat tetap perlu diperhatikan agar hukum dapat diterima dan berjalan secara efektif.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.